dan teman-teman semua, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kelompok kami. Kami dari kelompok 5, yaitu saya Nurlinia Hana sebagai moderator dan rekan-rekan saya yaitu Kak Iksan Alwi Ansar, Kak Erwin Baharudin, dan Kak Devianti Dalio. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi tentang strategi menjadi pemimpin. Baik, langsung saja materi yang pertama, yaitu apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan bermulai dari kata pimpin. Kata mimpin mempunyai pengertian mengarah, membina atau mengatur, menuntun dan juga menunjukkan serta mempengaruhi. Pemimpin mempunyai tanggung jawab baik secara fisik maupun spiritual terhadap keberhasilan kegiatan kerja dari yang dipimpin. Sehingga menjadi pemimpin itu tidak mudah dan tidak akan setiap orang mempunyai kesamaan di dalam menjalankan kepemimpinannya. Menurut Wahjo Sumitjo tahun 2005, yaitu kepemimpinan diterjemahkan ke dalam istilah sifat-sifat, perilaku pribadi, pengaruh terhadap orang lain, pola-pola, interaksi, hubungan kerjasama antar peran, kedudukan dari satu jabatan administratif dan persuasif, dan persepsi dari lain-lain tentang legitimasi pengaruh. Baik, slide selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri Kak Devianti Dalio. Baik, terima kasih. Syarat pokok pemimpin dalam Islam, yang pertama yaitu memiliki akidah yang lurus, yang kedua memiliki wawasan yang luas, yang ketiga berdedikasi mengabdi pada masyarakat, dan yang keempat yaitu berkomitmen kuat terhadap ajaran Islam. Sifat seorang pemimpin ada 3. Yang pertama, hubungan pemimpin dengan Allah atau Tuhannya, itu takwa, amanah, dan jujur. Hubungan dengan roda pengelolaan, yaitu cerdik, berilmu, sehat, efisien, bersemangat, bertindak adil, berdaya cipta asli, berpengharapan baik, daya tangkap tajam, mampu membuat keputusan, punya tanggung jawab, mendahulukan kepentingan orang lain, berkemauan keras, berwawasan situasi, mampu berkomunikasi, mampu menyusun rencana, mampu mengawasi, satu kata dengan perbuatan, serta punya motivasi kerja yang sehat. Yang terakhir yaitu pemimpin memiliki karakter diri seperti sehat, percaya diri, berjiwa matang, tegas, cakap, disiplin, bijaksana, sehat, berani, manusiawi, dan setia. Dasar-dasar kepemimpinan Islam ada 5. Yang pertama, tidak mengambil orang kafir atau orang yang tidak beriman sebagai pemimpin bagi orang-orang muslim, karena bagaimanapun akan mempengaruhi kualitas keberagaman rakyat yang dipimpinnya. Yang kedua, tidak mengangkat pemimpin dari orang-orang yang mempermainkan agama Islam. Yang ketiga, pemimpin harus mempunyai keahlian di bidangnya. Pemberian tugas atau wewenang kepada yang tidak berkompeten akan mengakibatkan rusaknya pekerjaan, bahkan organisasi yang menaunginya. Yang keempat, pemimpin harus bisa diterima, mencintai dan dicintai umatnya, mendoakan dan didoakan oleh umatnya. Dan yang terakhir, pemimpin harus mengutamakan, membela dan mendahulukan kepentingan umat, menegakkan keadilan, melaksanakan syariat, berjuang menghilangkan segala bentuk kemungkaran, kekufuran, kacau dan fitnah. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Mungkin Alwi saya persilahkan. Baik, melanjutkan materi dan strategi kepemimpinan Islam. Strategi kepemimpinan Islam menekankan pada penerapan nilai-nilai Islam dalam proses pengambilan keputusan dan tindakan. Pemimpin Islam yang ideal harus memiliki sifat sidik atau jujur, amanah, atau dapat dipercaya, tapi mampu menyampaikan, dan fatona atau cerdas. Pemimpinan juga harus berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, toleransi, dan kasih sayang. Dan selanjutnya, strategi kepemimpinan Islam menerapkan nilai-nilai Islam. Kepemimpinan Islam harus
berlandaskan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam memimpin, seperti keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Kemudian menjaga integritas dan kepercayaan. Pemimpin Islami harus memiliki integritas yang tinggi, dapat dipercaya, dan menjaga amanah. Kemudian menumbuhkan rasa bekerjasama. Pemimpin harus mampu menciptakan suasana kerja yang kondusif dan menumbuhkan rasa kerjasama antar sesama tim atau sesama anggota. Kemudian mengutamakan keadilan. Pemimpin harus berlaku adil dalam segala tindakan dan keputusan tanpa memihak atau diskriminasi. Kemudian menghindari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Pemimpin harus dapat menghindari perilaku korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan serta menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian memotivasi dan memberikan kepercayaan. Pemimpin harus mampu memotivasi dan memberikan kepercayaan pada bawahan untuk mengembangkan potensi mereka. Kemudian melatih dan mengembangkan SDM. Pemimpin harus melatih dan mengembangkan sumber daya manusia yang dipimpinnya sehingga mereka mampu menjadi pemimpin yang kompeten. Kemudian mengutamakan kesejahteraan umat. Pemimpin harus mengutamakan kesejahteraan umat yang dipimpinnya serta memperhatikan kebutuhan mereka. Kemudian menciptakan lingkungan yang harmonis. Pemimpin harus menciptakan lingkungan yang harmonis dan toleran, saling menghargai dan menghormati perbedaan satu sama lain. Kemudian menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Pemimpin juga harus dapat menjaga hubungan baik dengan masyarakat serta terbuka terhadap kritik dan saran dari mereka. Demikian yang saya sampaikan, kembalikan ke moderator. Terima kasih Kak Iksan. Materi selanjutnya yaitu Khairul, saya persilakan. Terima kasih. Izin melanjutkan materi mengimplementasikan strategi. Dalam pengimplementasian strategi itu terdapat 7 hal yang perlu diperhatikan seorang pemimpin. Yang pertama itu, 1. Sebagai seorang pemimpin penting untuk memahami konteks di mana Anda beroperasi dan tujuan yang ingin dicapai. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang industri, tim, tantangan, dan peluang yang ada. Dengan pemahaman ini, Anda dapat mengembangkan strategi yang relevan dan berfokus. Yang kedua, komunikasi yang jelas dan efektif adalah kunci dalam menerapkan strategi kepemimpinan. Sampaikan visi, tujuan, dan arahan dengan jelas kepada anggota tim. Pastikan pesan Anda dipahami dan diberikan kesempatan bagi mereka untuk memberikan masukan dan pertanyaan. Selain itu, jalin komunikasi terbuka dan berkelanjutan dengan anggota tim untuk membangun hubungan yang kuat. Yang ketiga, pemimpin yang efektif dapat membangun tim yang kuat dan berkinerja tinggi. Perhatikan kekuatan dan kelemahan individu, alokasikan peran dengan bijaksana. Fasilitasi kerjasama dan kolaborasi di antara anggota tim. Selain itu, berikan umpan balik dan konstruktif dan dukungan kepada anggota tim untuk membantu mereka tumbuh dan berkembang. Yang keempat, sebagai pemimpin harus mampu menginspirasi dan memotivasi anggota tim. Sampaikan visi yang kuat, berikan contoh yang baik, dan buat hubungan yang baik dengan anggota tim. Kenali dan hargai kontribusi individu, berikan pengakuan atas pencapaian mereka, dan dorong pertumbuhan dan pengembangan pribadi dan profesional. 5. Delegasi yang tepat dan efektif adalah keterampilan penting dalam strategi kepemimpinan. Kenali kekuatan dan keahlian anggota tim dan delegasikan tugas dan tanggung jawab sesuai kepada mereka. 6. Selama penerapan strategi, penting untuk melakukan pengawasan dan pengukuran terhadap kemajuan dan hasil yang dicapai. Pantau dan evaluasi kinerja tim, identifikasi perubahan yang perlu dilakukan, dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Yang terakhir, selalu berkomitmen untuk pembelajaran dan adaptasi, evaluasi strategi, refleksi terhadap keputusan,
dan tindakan yang diambil, dan belajar dari pengalaman. Kesimpulan, strategi kepemimpinan harus didasarkan pada nilai-nilai Islam seperti keadilan, kebenaran, amanah, dan konsultasi atau syura. Pemimpin harus memiliki integritas moral dan kualitas kepemimpinan yang baik, serta mampu memimpin dengan adil dan bijaksana. Selain itu, pemimpin juga harus peduli terhadap kesejahteraan umat dan taat pada nilai-nilai agama. Demikian, saya kembalikan ke moderator.